Apakah pengertian Injil? Benarkah Injil itu hanya kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Saksikan penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada kita semua perihal mengenai Injil. Ya, ada pendapat mengatakan Injil itu adalah kitab yang diturunkan oleh Yesus Kristus. Kalau Islam berkata Injil itu adalah kitab yang diturunkan oleh Isa Al-Masih. Ya. Dan ada orang berkata juga dalam pihak kekristenan Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah benar seperti itu? Nah, kalau kita kembali kepada pengertian umumnya, asal usul daripada kata itu, jadi sebenarnya kata Injil itu dari bahasa Arab, ya, itu dari bahasa Arab atau istilah yang dipakai oleh orang Kristen Arab untuk menunjukkan atau pengertiannya itu sebenarnya adalah kabar baik. Dalam bahasa Yunani itu disebut dengan namanya Evangelion. Evangelion atau kabar baik. Ya, ini adalah kabar baik dari sorga, kabar yang dibawa oleh malaikat dari sorga. Ya, jadi ini merupakan istilah yang harus kita mengerti supaya tidak salah melangkah begitu, ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena kebanyakan di masyarakat kita, serusus kekristenan, mengatakan atau memahaminya bahwa Injil itu ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Padahal sebetulnya pengertian daripada Injil itu ya kabar baik. Jadi seolah-olah Matius sampai Yohanes itulah yang menulis tentang kabar baik. Padahal sesungguhnya tidak, saudara. Ya, seluruh Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu juga menuliskan yang namanya kabar baik. Tentu di dalamnya ada juga kabar tidak baiknya. Nah, jadi kalau saya simpulkan sebetulnya Alkitab ini memberikan dua kabar penting, ya. Ya, memberikan dua kabar penting gitu, ya. Yang pertama adalah kabar duka cita. Yang kedua adalah kabar sukacita. Duka cita kenapa? Karena Alkitab mengkonfirmasi bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa dan akibat dosa adalah maut, kebinasaan. Bukan hanya terpisah dengan Tuhan, tetapi juga terjadi yang namanya kematian secara fisik. Yang kedua adalah kabar sukacita. Ya, yang ada hubungan dengan Injil, di mana Tuhan memberikan yang namanya kesempatan kepada manusia untuk menyelesaikan dosanya atau untuk memperoleh keselamatan, ya, untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan sediakan bagi manusia. Nah, itu yang akan saya bahas, ya. Jadi sekali lagi Alkitab itu memiliki dua kabar penting, ya, kabar duka dan kabar sukacita. Nah, kita kembali kepada Injil sebagai landasannya bagi kita sekalian. Saya bacakan kepada kita, yaitu mengenai Injil di dalam Roma, ya. Roma pasal 1 ayat yang ke-16-17 dikatakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi itu adalah sarana Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, tadi saya katakan Injil itu adalah kabar baik, itu datang dari sorga. Ditujukan kepada seluruh umat manusia segala zaman. Ya, seluruh umat manusia segala zaman. Oke. Kenapa, saudara? Kenapa manusia perlu kabar baik? Karena ada kejatuhan dalam dosa. Dan ada hukuman atas dosa.
Hukumannya tidak tanggung-tanggung, saudara. Hukumannya adalah neraka. Oleh karena itu, manusia perlu kabar baik ini. Bahwasanya manusia yang jatuh ke dalam dosa akan memperoleh pengampunan dan akan memperoleh keselamatan. Dengan syarat, ya, dia akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kita akan diampuni Bapak Ibu kalau kita bertobat. Sebab tanpa pertobatan tidak akan ada pengampunan. Tanpa iman tidak akan ada keselamatan. Tentu iman itu harus benar. Jikalau iman Anda salah, maka tidak mungkin masuk surga. Mungkin secara morality Anda sudah berubah begitu. Tapi kalau iman Anda salah, wah, tidak mungkin, saudara. Nah, untuk memiliki iman yang benar, maka kita harus memperoleh yang namanya pengajaran yang benar. Sebab kebenaran itu sesuatu hal yang sifatnya memiliki integritas begitu. Artinya memiliki satu kesatuan yang utuh begitu ya. Yang tidak bisa dia berdiri sendiri begitu. Maksud saya adalah keselamatan seseorang itu sangat bergantung kepada imannya. Benar atau tidak. Ya. Jadi bukan bergantung kepada perbuatannya saja. Enggak, saudara. Sebab perbuatan dengan teorinya itu harus sama begitu. Kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat yang pertama sampai ayat ketiga, Paulus pernah membuat pernyataan ya dalam ilham Tuhan. Roma 10 ayat 1 sampai 3 saya bacakan saja. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, ini bukan hanya persoalan perbuatan yang motivasinya murni, ya misalnya jujur, bermoral, tapi tidak ada pengertian. Nah, jadi iman itu haruslah berpengertian. Ya. Jadi di channel YouTube saya yang lain, bukan di channel ya, di konten saya yang lain Anda bisa mendapatkan mengapa orang Kristen pasti masuk surga, alasannya apa begitu ya. Nah, jadi kita kembali kepada tadi mengenai Injil. Sekali lagi, Injil itu adalah kabar baik yang datang dari surga, ditujukan kepada seluruh umat manusia segala zaman. Ya, mulai dari Adam, manusia pertama dicipta, sampai kepada manusia terakhir nanti dilahirkan. Injil itu harus mereka dengarkan dan Injil itu harus mereka terima kalau mereka ingin diselamatkan. Kalau tidak, maka mereka akan binasa. Nah, pertanyaannya adalah, isi Injil itu apa? Isi kabar baik itu apa? Ya, isi kabar baik yang dari surga itu apa? Ada dua sebenarnya. Sekali lagi, isi daripada kabar baik dari sorga atau isi Injil itu ada dua. Yang pertama, saudara, adalah pengampunan. Tuhan akan memberikan pengampunan kepada manusia yang berdosa kalau manusia itu bertobat. Sebab tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Itu yang paling pertama. Yang kedua, Tuhan akan memberikan keselamatan itu kepada orang yang sudah bertobat tadi kalau ia beriman kepada Sang Juru Selamat. Ya, jadi Adam, Nuh, Abraham, Musa, mereka akan menerima anugerah keselamatan itu apabila mereka bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada Juru Selamat yang akan datang itu, maka mereka melakukan penyembelihan hewan korban di atas mezbah sebagai gambaran daripada pengorbanan Juru Selamat yang akan datang, yang akan menggantikan mereka dihukumkan di neraka. Itulah manifestasi iman mereka. Nah, setelah Sang Juru Selamat datang, maka manusia harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang telah datang. Sebagai bukti bahwa dia percaya kepada Juru Selamat yang telah datang, yang telah mati, turun ke dalam dunia orang mati menerima hukuman dan telah bangkit, telah memberikan tubuh dan telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa manusia, maka orang percaya itu, yang sudah bertobat itu, dia harus menerima baptisan dan harus meminum anggur dan memakan roti sebagai gambaran daripada tubuh Kristus dan sebagai gambaran daripada darah Kristus yang telah tercurah untuk membasuh dosa-dosanya. Jadi sebenarnya, saudara, itulah kekuatan Allah, itulah sarana Tuhan untuk
menghakimi seseorang nanti. Apakah seseorang itu sudah bertobat dan percaya atau belum? Jikalau ia belum bertobat dan percaya, maka dia tidak akan ada pengampunan dan tidak akan ada anugerah keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Anda perlu memastikan bahwa iman Anda sudah benar. Jikalau iman Anda belum benar, maka segala sesuatu yang Anda kerjakan adalah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.